BMKG sempat meminta warga agar tetap waspada saat musim hujan memasuki puncaknya. Potensi bahaya bencana hidrometeorologi berpotensi terjadi di saat puncak musim hujan ini. Dan untuk mengelaborasinya, kami sudah terhubung dengan Dwi Korita Karnawati, Kepala BMKG. Selamat malam, Bu Dwi Korita. Selamat malam, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Dwi Korita. Kita tahu hari ini saja Jakarta diguyur hujan cukup lebat sepanjang hari hingga malam hari ini. Berbicara mengenai puncak musim hujan, wilayah mana saja yang sudah memasuki puncak musim hujan saat ini, Bu? Jadi sebagian besar wilayah di Indonesia memang sudah memasuki puncak musim hujan sejak awal Januari. Kecuali, jadi yang saya sebut adalah yang belum memasuki, yaitu di Sumatera bagian utara, Kalimantan bagian selatan, Sulawesi bagian tengah, Tenggara dan selatan, Maluku bagian selatan, dan Papua bagian utara dan tengah. Itu yang belum memasuki. Yang lain selain itu sudah memasuki puncak musim hujan. Baik, artinya untuk wilayah tersebut kemungkinan kapan Bu memasuki puncak musim hujan? Di Februari ini kah, di awal? Jadi agak mundur ya. Agak mundur, bisa ya. Jadi bisa Februari, bahkan bisa juga Maret. Jadi agak terlambat wilayah-wilayah tersebut karena kondisi kondisi setempat, baik. Kondisi lokal ya. Baik, berarti mungkin saja hingga Maret kewaspadaan harus terus ditingkatkan untuk wilayah-wilayah yang belum memasuki puncak musim hujan. Bu Dwi Korita, kita berbicara mengenai ancaman ataupun potensi bencana yang mungkin saja terjadi dan di beberapa wilayah sudah terjadi sepanjang Januari ini. Mungkin bisa dijelaskan, Bu, ancaman bencana hidrometeorologi yang perlu diwaspadai masyarakat. Ancaman bencana hidrometeorologi terutama berupa bencana banjir, ini masih potensinya tinggi, kemudian juga banjir bandang dan longsor, bahkan juga angin kencang ya, kadang disertai kilat petir dan masih dapat terjadi puting beliung. Itu masih dapat terjadi. Nah, untuk 3 hari ke depan, mulai tanggal 30 Januari sampai 2 Februari, yang perlu disiagakan terutama Papua. Namun ada, ya itu yang siaga, paling tinggi ancamannya. Nah, ada beberapa wilayah yang tetap harus waspada, meskipun tidak setinggi di Papua, yaitu ada di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Banten, DKI Jakarta, ini masih harus waspada. Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali, Nusa Tenggara Barat dan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan ini masih berpotensi cuaca ekstrim, kemudian Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Papua Barat dan Papua. Demikian. Beberapa wilayah tersebut memang saat ini sudah mulai terjadi bencana banjir ya, Bu Rita. Bagaimana dengan himbauan untuk aktivitas pelayaran dan juga penerbangan? Nah, untuk penerbangan yang perlu diwaspadai dalam seminggu, jadi ini seminggu ke depan adalah potensi cuaca buruk untuk penerbangan, terutama di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, ini semua ini berarti. Hampir semua wilayah di Indonesia, Bu Rita. Betul, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Hampir merata, Mbak. Baik. Demikian. Baik. Dan mohon maaf untuk gelombang tinggi, ini juga harus diwaspadai, dapat mencapai ketinggian 4 meter yang perlu diwaspadai sampai tanggal 2 Februari, terutama di perairan utara Sabang, perairan barat Kepulauan Simelu hingga Mentawai, perairan Bengkulu, Pulau Enggano, perairan barat Lampung,
Selat Sunda bagian barat dan selatan, Samudra Hindia barat Sumatera, Selat Sumba bagian barat, Selat Sape bagian selatan, Laut Sawu, Selat Ombai, Laut Natuna Utara, perairan Kepulauan Anambas sampai Natuna, perairan Kepulauan Selayar, perairan utara Flores, Laut Banda bagian selatan, perairan Kepulauan Leti hingga Tanimbar, dan seterusnya sampai ke Kepulauan Sangihe Sitaro, dan juga di perairan barat, utara, timur Kepulauan Halmahera. Untuk selengkapnya, silakan untuk juga cek di laman BMKG atau di aplikasi mobile phone info BMKG. Ini termasuk sampai Papua, perairan utara Papua Barat hingga perairan utara Papua. Demikian. Baik. Bu Rita, terakhir, bagaimana imbauan bagi warga yang mungkin tinggal atau beraktivitas di sekitar wilayah rawan bencana hidrometeorologi? Kita tahu beberapa waktu lalu misalnya di sekitar kawasan Manado tiba-tiba ada gelombang tinggi kemudian menyebabkan banjir. Apa himbauan bagi masyarakat? Potensi kondisi ekstrim, baik hujan lebat disertai kilat petir, gelombang tinggi, ataupun angin kencang ya, ini masih akan terjadi hampir merata di seluruh wilayah Indonesia, paling tidak sampai bulan Februari-Maret. Oleh karena itu, kami maksudnya memberitahu bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mengatur, beradaptasi, mengatur kegiatan kita dengan tetap tenang ya, tapi waspada, menyesuaikan jadi dengan informasi BMKG, kami mohon terus dimonitor, baik melalui aplikasi mobile phone ataupun laman BMKG ataupun sosial media info BMKG, gunanya untuk menyesuaikan kegiatan kita, perjalanan kita, karena di situ akan ada informasi waktunya terjadi kapan, di lokasi mana. Jadi itu pesan kami, dengan tentunya mengutamakan untuk keselamatan dengan memanfaatkan informasi-informasi tersebut. Demikian. Baik, Ibu Dwi Korita, terima kasih. Sekali lagi tadi di-highlight bukan untuk menakut-nakuti, tapi ini informasi awal sehingga kita bisa meningkatkan kewaspadaan. Karena memang tadi relatif merata ya Bu ya, di beberapa wilayah di Indonesia saat ini potensi cuaca buruk dan cuaca ekstrim. Terima kasih informasi Anda di Newscast malam hari ini.